Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Ta'ala izinkan saya bertemu jenengan di masjid yang mulia ini sehat walafiat. Mohon maaf terlambat, walaupun di ilmunya Allah nggak terlambat. Kalau hakikatnya kan memang jadwal saya ya sekarang ini, bukan jadwal yang ditulis panitia, tapi jadwal yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah nulis jadwal, saya berusaha tepat, panitia berusaha tepat, sehebat apapun kami berusaha, ya tetap jadwalnya Allah yang jalan. Nah, perjalanan saya dari Solo sampai ke sini, itulah bahan ceramah saya. Judulnya Guru Jalan Selamat. Guru Jalan Selamat. Jadi kalau pengen selamat harus punya guru, bukan punya buku. Kata para ulama, man syekhuh kitabuh fakhotahu aktsar min shawabih. Siapa yang gurunya itu bukunya, maka nanti salahnya lebih banyak daripada benarnya. Bukan nggak punya benar. Orang yang pegangan sama buku, nggak mau pegangan sama guru, itu punya benar, tapi salahnya lebih banyak. Kenapa saya pilih judul ini? Karena tadi saya nggak pegangan guru, tapi pegangan Google. Tadi saya miturut share lokasi, ya, tidak minta panitia ketemuan di mana gitu ya, tapi share lokasi. Hasilnya namanya Google itu baca buku. Menurut Google, menuju sini lewat sini lebih cepat. Ya saya nurut sama Syekh Google. Ya nurut sama Syekh Google. Setelah hampir ya mungkin 2 tahun lebih ya saya nggak lewat sini. Hujan, gelap. Kalau hujan itu aspal nggak jelas. Jalannya saya udah lupa karena sudah lama online, nggak offline. Ikuti kata Google, masuk, masya Allah. Kok jalannya tambah lama tambah serem ya? Jalannya tambah lama tambah serem. Menurut Google betul lebih cepat, tapi sampai di depan ada orang naik motor. Mas, itu subhanallah, jendela mobil tadi saya feeling kok tak bukanya saja. Sepanjang perjalanan saya tutup, tapi tadi pengen saya buka, ben seger. Nah waktu saya buka, ada yang teriak, mas, saya berhenti. Mau kemana? Mau ke situ. Balik mas, kerteknya pedot.
jembatannya putus, akhirnya keluar lagi. Setiap keluar sama Google dilewatkan jalan yang dekat, tapi Google nggak paham jalan dekat tadi rusak atau enggak rusak. Nah, setelah muter-muter sama Syekh Google, saya akhirnya telepon panitia, tolong minta share lokasi pinggir jalan. Padahal ini kan share lokasinya pinggir jalan. Iya. Kemudian ya udah Beb, nanti dijemput sama patwalnya polisi. Siap. Waktu mau dijemput, ketemu jalan yang benar, jalan yang lebar. Akhirnya ketemu mobil polisi, tinggal ikut. Begitu tinggal ikut, nggak mikir. Begitu nggak mikir, tiba-tiba sampai. Nah, itulah bahan ceramah saya malam hari ini. Itu tadi muqaddimah, alasan kenapa saya terlambat. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Makanya para kiai, para ulama, para habaib gak pernah ngajari kita untuk jadi orang yang banyak-banyak belajar sama buku. Betul, kita disuruh baca buku sebanyak mungkin, tapi kalau belajar jangan sama buku. Kalau belajar itu harus dari guru. Orang yang nggak mau berguru, maka dia sudah berbuat bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat. Kenapa? Karena Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW tidak ada yang mengajarkan orang tidak pakai guru. Semuanya harus ada gurunya. Contoh, Nabi Adam alaihissalam, malaikat itu sama Allah disuruh berguru kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah tidak memberi malaikat kitab, nih apalkan, tapi Allah perintahkan malaikat untuk menyebutkan nama benda-benda. Asma, malaikat nyerah. Ketika malaikat nyerah, Allah tidak ngasih tahu namanya ini lewat buku, enggak. Tapi Allah munculkan Nabi Adam alaihissalam. Adam, ajari malaikat, sebutkan itu namanya apa. Maka Nabi Adam menyebutkan satu persatu. Disitulah Nabi Adam jadi gurunya malaikat, malaikat jadi muridnya Nabi Adam alaihissalam. Sampai hari ini malaikat berguru kepada anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Makanya kalau ada orang ceramah, malaikat kumpul. Ada pengajian, malaikat kumpul. Kenapa? Karena malaikat-malaikat yang di langit tertinggi sama Allah diajari untuk berguru. Maka begitu ada manusia di dunia mewarisi ilmunya Nabi Adam alaihissalam, malaikatnya juga merapat, malaikatnya kumpul. Bahkan malaikatnya ajak-ajak yang lain, halummu ila hajatikum, sini kalian, yang kalian cari ada di sini, yang kalian cari ada di tempat ini. Berbondong-bondong malaikat datang. Nah, setelah datang malaikatnya dengarkan pengajiannya, nunggu ilmu. Karena ilmu itu yang ngajari bukan manusia. Lisan manusia cuman alat. Yang ngajari ilmu itu langsung Allah subhanahu wa ta'ala wa 'allama, dan Allah yang mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kalau Allah mau ngajari saya, Allah mau ngajarin jenengan, nanti lisan saya bergerak ngomong, telinga jenengan mendengarkan, tapi hati jenengan Allah yang ngasih ilmunya. Mungkin dengernya bisa sama, tapi nanti hatinya terimanya beda. Itulah ilmu. Nah, karena malaikat senang bisa dapat tambahan ilmu, sementara malaikat gak bisa dapat tambahan ilmu kecuali lewat manusia.
Maka manusia yang menyampaikan ilmu dan menjadi sebab bisa orang cari ilmu, sama malaikat didoakan, Allahumma firlahu, Allahumma hamhu. Ya Allah, ampuni dia, ya Allah, sayangi dia. Kenapa malaikat mendoakan agar ulama, santri diampuni Allah Ta'ala? Karena kalau diampuni Allah, maka hatinya nanti jadi bersih. Kalau hatinya bersih, mahallan lil ilm, hatinya bisa terima ilmu. Ini contoh yang pertama. Jadi malaikat muridnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah itu, ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj, kanjeng Nabi mi'raj, sumbernya ilmu itu kan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah ngajari, walaupun di langit yang keenam itu masya Allah, kanjeng Nabi kepanggih Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW ketemu Nabi Ibrahim, ngobrolnya ilmu, kangen-kangenan tapi yang diomongin ilmu. Nabi Ibrahim sebagai kakeknya Nabi Muhammad SAW ngajari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah tidak turunkan tulisan, ya tulisan tidak, tapi langsung dari lisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampaikan pada umatmu. Lagi jenengan sedangkan umat kanjeng Nabi boten. Ya, kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita sudah disebut di langit. Sampaikan salamku kepada umatmu. Nabi Ibrahim titip salam. Makanya kita itu kalau solawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, solawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, pasti Nabi Ibrahim dan keluarganya ikut. Namanya solawat Ibrahimiyah. Solawat Ibrahimiyah, afdhalus sholah ala Nabi SAW. Solawat yang paling afdhal, solawat yang paling utama. Nah di situ Nabi Ibrahim ngajari, sampaikan pada umatmu bahwasanya surga itu subur tanahnya, tanamannya adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Di riwayat yang lain, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu tandurannya surga. Ini malaikat dengar, Nabi dengar, yang ngajari Nabi Ibrahim alaihissalam. Lagi-lagi pengajian di langit. Jadi di langit itu pengajian ada. Ya ini dalil. Kadang orang nanya, Beb, yai nonton langit nonton pengaosan. Ternyata sudah dipraktekkan langsung oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sudah dijelaskan di Al-Quran kisah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di muka bumi, urusan ilmu, Allah tidak turunkan Al-Quran 30 juz dalam bentuk lembaran-lembaran kertas, tidak. Itu yang kita baca namanya mushaf. Tapi Al-Quran diturunkan kemana? Ke dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan langsung ujung-ujung ada mushaf, nih Al-Quran, tidak. Tapi nabinya diutus Rasulullah, nabinya dikasih Al-Quran, suruh ngajari. Makanya tidak langsung 30 juz, tidak langsung 30 juz, tapi ayat demi ayat. Nurut siapa? Nurut kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi nurut sinten? Gusti Allah. Lewat malaikat Jibril Allah ngasih tahu Nabi Muhammad SAW, 30 juz yang ada di dadamu, yang dikeluarkan yang ini dulu. Keluarnya tidak sesuai urutan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Keluarnya kan loncat sesuai kondisi dan situasi. Artinya apa? Allah turunkan gurunya dulu, baru gurunya dikasih Al-Quran,
kemudian Al-Quran tadi diajarkan oleh guru. Siapa gurunya? Al-Muallim, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Kanjeng Nabi tidak nyuruh umatnya langsung belajar baca Al-Quran. Karena kalau umat ini langsung belajar baca Al-Quran, nanti jadinya keblinger, nafsirkannya keliru, maksudnya keliru. Kenapa? Karena Al-Quran itu harus sesuai Nabi Muhammad SAW. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Al-Quran ini diturunkan ke gunung, ke batu, batunya hancur lebur, gunungnya hancur lebur karena takut sama Allah Ta'ala. Tapi Al-Quran diturunkan dulu ke dada Nabi Muhammad SAW. Dadanya Kanjeng Nabi, hatinya Kanjeng Nabi, hati yang paling kuat sallallahu alaihi wasallam. Dari hati inilah diucapkan lisan, diwujudkan perbuatan, sehingga telinga kita bisa mendengar dengan mudah. Kalau tidak dibaca dulu oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada telinga yang mampu mendengar Al-Quran. Tapi karena sudah lewat lisannya Nabi Muhammad SAW, maka Al-Quran bisa kita dengar dan mudah kita hafalkan. Kenapa? Karena sudah lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah mengajarkan. Makanya Rasul berkata, "Adibu auladakum ala salati khisal." Di riwayat yang lain, "Allimu auladakum ala salati khisal." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ajarkan anak-anak kalian 3 hal. Yang pertama, ajarkan cinta Nabi kalian. Yang kedua, ajarkan cinta keluarga Nabi kalian. Yang ketiga, ajarkan baca Al-Quran. Kenapa baca Al-Quran ini kok ditaruh nomor 3, bukan nomor 1? Sebab kalau orang itu nanti baca Al-Quran tapi hatinya nggak belajar Nabi dulu, nggak cinta Nabi. Karena kalau cinta Nabi berarti kan harus belajar kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kalau belajar kehidupan Nabi SAW, nanti Al-Qurannya jadinya betul. Al-Qurannya jadinya betul. Nafsirkannya tidak keliru. Nah, sekarang ini kok banyak orang keblinger, banyak orang ngawur. Kenapa? Karena tidak dididik cinta Nabi, tidak dididik cinta keluarga Nabi. Beda dengan kiai-kiai kita dulu, Masya Allah. Makanya kan kadang para kiai suka disindir sama kiai itu yang kurang jelas itu. Kiai lebih baik baca Al-Quran daripada baca burdah. Kiai lebih baik baca Al-Quran daripada baca Barzanji. Kiai lebih baik baca Al-Quran daripada baca Dibah. Kiai lebih baik baca Al-Quran daripada baca Simtud Duror. Kiai lebih baik baca Al-Quran daripada Mauludan. Ngomongnya kelihatannya pinter ya, burdah dibandingkan Al-Quran. Jadi ini orang awam dicekoi, milih di Al-Quran kalamullah, burdah karangan Imam Busiri. Al-Quran kalamullah, Simtud Duror karangan Habib Ali Habsyi. Pilih mana kamu? Nah, orang awam apalagi yang baru-baru belajar, ya milih Al-Quran. Ya milih Al-Quran. Sehingga nanti dianggap para kiai, para habaib keliru. Kok orang diajari mauludan, nggak diajari banyak baca Al-Quran. Nah, ini kan kalimat yang salahnya luar biasa. Kenapa? Karena para kiai itu hafal Quran biasa. Jangankan kok baca, hafal Quran itu biasa. Deres ngaji Al-Quran itu biasa. Tapi kenapa kok ngajak orang baca burdah, baca Barzanji, baca Dibah,
baca Simtuduror, Mauludan dulu. Kenapa? Biar nanti baca Al-Qur'annya nggak keliru, paham, hatinya sudah cinta kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau hatinya cinta kanjeng Nabi, tafsirnya nggak akan keliru. Contoh, saya akhir-akhir ini suka nyampaikan ayat ini. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho sama kamu wahai Nabi sebelum kamu mengikuti mereka, mengikuti ajaran mereka. Ayat ini dari SD saya dengar. Terus saya juga tidak jarang mendengar orang yang berkomentar dari ayat ini, terus komentar begini: Yahudi, Nasrani musuh Islam. Nanti miring boten. Ada itu kalau di sekolah gitu ya, di masyarakat, Nasrani, Yahudi musuh Islam. Sehingga orang Islam ini kalau ketemu orang Yahudi, orang Nasrani musuhi. Pertanyaannya, apa betul Islam ngajari umatnya musuhin orang? Jawabannya ya jelas keliru kalau ada yang ngomong seperti itu. Kenapa? Wong Kanjeng Nabi SAW nggak pernah musuhi orang. Jadi lihat Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi terhadap Yahudi dan Nasrani bagaimana? Apa musuhi? Enggak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali sebagai wujud rahmatnya Allah untuk jagat raya. Kasih sayang Allah untuk jagat raya. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu cuman menyampaikan wahai Nabi Muhammad SAW. Sampaikan yang ini benar, yang ini salah, yang ini halal, yang ini haram, yang ini betul, yang itu enggak betul. La ikraha fid din. Enggak boleh maksa orang untuk masuk agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama aliran apa sakarepmu, urusan kalian sendiri. Waliyadin, tapi aku punya agama. Inna dina indallahil Islam. Dan agama yang benar di sisi Allah, diterima oleh Allah, hanyalah Islam. Itu miturut kita. Gak boleh maksa siapapun, tapi punya prinsip. Tidak akan mengganggu, tidak akan menyakiti, tidak akan mencela, tidak akan menghina siapapun, dan tidak akan membeda-bedakan suku, bangsa, agama. Agamamu apa sakarepmu, ya, kulitmu warnane apa sakarepmu, tapi aku ajak kamu kalau mau monggo masuk Islam. Islam begini loh, Islam begini loh. Itu dibuktikan Nabi SAW tidak antipati dengan yang berbeda. Contoh, karyawan, kalau kita bilang sekarang karyawan ya, karyawannya Kanjeng Nabi SAW itu ada satu yang Yahudi. Kok bisa? Tetangganya sendiri. Nabi punya tetangga seorang Yahudi. Nah, tetangga Nabi ini punya anak. Anaknya diangkat jadi pembantu di rumah Nabi Muhammad SAW. Digaji jadi pembantu, dibayar, diupah. Coba kalau kita Yahudi, oh sorry bro, tidak bisa, saya tidak mau sama Yahudi. Yahudi musuh Islam. Naudzubillah min dzalik. Lah kalau kita punya hati musuhin orang lain, bagaimana Indonesia bisa jadi mayoritas umat Islam? Dulu Indonesia itu kan ya belum kenal Islam. Masuk para habaib dari Hadramut, anak cucu Nabi dari Hadramut. Apa kemudian masuk Indonesia bilang kafir gitu? Enggak. Masuk ketemu dilihat kok belum kenal Islam. Wah,
ini pembeli, aku penjual. Daganganku bisa laku, jualanku bisa laku. Tunjukkan akhlaknya, senyumnya, ibadahnya, terus diajak Islam begini loh. Akhirnya berbondong-bondong masuk Islam. Ini perlu disampaikan, karena kalau orang belajarnya lewat ayat, nggak lewat Nabi, jadinya salah. Nah, ini kalau saya terus-teruskan bab ini sampai subuh nanti. Saya cuma mau mengomentari tadi kenapa saya terlambat. Makanya orang dulu tidak repot-repot, anaknya dibawa tempat yai titip, betul ya? Yai titip, terserah anak saya mau diapakan. Kalau sekarang kan enggak, yainya diatur. Ngatur kiai itu tren zaman sekarang. Yai, masa anak saya suruh ngosek WC? Marah sama kiainya. Saya itu bayar mahal-mahal anak saya biar belajar di sini, bukan ngosek WC. Masya Allah, ngatur kiai, ngatur ulamanya. Kalau dulu tidak, yai titip anaknya. Begitu kok lihat anaknya ngosek WC seneng, alhamdulillah anak saya sudah diberi tugas sama Pak Yai, barokah. Barokah. Mikirnya itu lain. Yai pasti paham apa yang bagus untuk anak saya. Dari ngosek WC naik pangkat, ngepel musola dan masjid, seneng. Anak saya naik pangkat. Nggak ditanya, nah apalanmu piye? Tidak. Udah yakin sama kiainya, percaya sama kiainya. Dan kiainya ngomong apa? Sami'na wa ata'na. Nah orang sekarang, Masya Allah, otaknya yang dipakai, gurunya dibuang. Ya, otaknya dipakai, gurunya dibuang, sehingga ilmunya tidak barokah. Makanya kalau kita pengen selamat, pegang betul yang namanya guru. Saya ini bisa sampai di sini, bisa ceramah di sana, bisa ceramah di sini, bukan gara-gara saya pinter. Walaupun ya pinter. Kalau saya ngomong nggak pinter nanti kan nggak syukur. Ya, alhamdulillah saya pinter. Tapi bukan gara-gara saya pinter, karena yang lebih pinter banyak. Tapi saya nurut sama guru saya. Bayangkan Bu, dulu Bu, cerita ya Bu, ya boleh ya. Bapak-bapak nggak usah dianggap adab. Orang tua saya itu susah secara ekonomi. Saya anak tertua. Mestinya kan orang berharap saya kerja keras bantu orang tua, betul? Tapi alhamdulillah sampai hari ini orang tua saya nggak pernah nyuruh saya kerja, nggak pernah. Ibu saya itu dari saya kelas 2 SD, kalau malam Jumat saya diusir dari rumah. Malam Jumat saya diusir ibu saya dari rumah, nggak boleh di rumah. Malam Jumat masjid maulid. Mana sekarang ibu yang malam Jumat musir anaknya dari rumah? Tambah disuruh kancani ibu nonton drama Korea nak. Tanpa dirimu tidak seru, Masya Allah. Anaknya diajak nonton drama bareng. Hadir enggak orangnya ini? Oh ini kan drama Korea udah sampai ke desa-desa ini kan. Drama bisa menjajah Indonesia sampai ke desa-desa. Kalau dulu enggak, saya malam Jumat diusir dari rumah, enggak boleh di rumah. Kalau di rumah dimarahi. Jadi mau enggak mau malam Jumat saya keluar ke masjid. Padahal jujur, maulid itu didengarkan ya gak mudeng. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla muhlad. Dulu kan gak paham kelas 2 SD. Apalagi dulu rebananya ya gak ada, gak pakai rebana. Ya tanpa rebana. Jadi ya opo gitu. Nah ibu saya ngiming-ngimingi.
Biasanya kalau malam Jumat itu nanti ada yang meninggal, ada tahlil. Kalau ada tahlil dapat roti. Zaman dulu Bu, Masya Allah Bu, yang namanya roti itu harta karun. Anak kelas 2 SD dapat roti itu senangnya luar biasa. Nah itu saya dari rumah ke masjid, roti. Bukan maulid, tapi roti. Sampai di masjid nggak ada tahlil, nggak ada yang mati, nggak ada tahlil. Pulang berangkat jalan kaki, pulang jalan kaki. Sepeda ontel nggak punya, jalan kaki. Ibu saya nanya, kok nggak bawa roti? Padahal ya paham, nggak ada roti, nggak ada tahlil. Oh, malam Jumat depan ada tahlil. Oh dulu tuh ya saya dibujuk ibu saya gitu ya, berangkat saja. Insya Allah malam Jumat depan ada roti. Kok ya subhanallah ada yang meninggal, dapat roti. Oh senang. Ibu saya ngomong malam Jumat depan ada roti. Subhanallah ada yang tahlil 1000 hari. Ngepasi gitu. Alhamdulillah. Akhirnya jadi senang ke masjid. Asalnya senang roti, lama-lama senang masjid. Tidak pernah saya diajari cari duit, padahal bapak ibu saya itu susah, bener. Rumah ngontrak bayar nggak mampu. Saya itu masih ingat ketika yang punya rumah nagih orang tua saya. Ini kontrakan setahun belum dibayar, kapan mau dibayar? Itu hati saya jadi anak ya keras ya. Hati saya itu ya Allah, kok saya belum bisa bantu orang tua saya. Tapi nggak pernah almarhum ayah saya ngajari saya golek duit, nggak ada. Abah saya itu cuma ngomongi, nggak usah kau pikiri, nggak usah kau pikiri. Nanti rezeki itu ada. Enak ya orang tua dulu. Kalau orang tua sekarang kan, ojo kaya bapakmu. Itu ibu yang ngomongnya kan? Nah, itu ibu ngomong gitu. Ojo kaya bapakmu melarat, uripe susah. Sekolah sing pinter ben sugih. Betul ya Bu ya? Betul. Oh, enggak salah. Sekolah sing pinter ben sugih. Masya Allah. Ini kan informasi yang sangat menyesatkan. Sekolah yang pinter biar sugih. Padahal banyak orang sugih tidak sekolah. Yang sekolah banyak yang tidak ngaku. Banyak yang sekolahnya sampai kelas 6 SD, nyatanya jadi bos besar. Yang sekolahnya sarjana S2, nyatanya jadi karyawan. Betul. Nah ini, bapak saya nggak pernah nyuruh saya kerja, ibu saya nggak pernah nyuruh saya kerja. Saya diajari sampai terakhir nyantri. Nah ketika nyantri pulang dari pesantren, saya ngenger sama Habib Anis almarhum. Nah ketika ngenger sama Habib Anis itu pernah hati saya sumpek. Namanya anak tertua. Ini tadi mau cerita bab anak tertua tadi. Sumpek saya. Ya Allah, hidup saya rumah masjid. Orang tua saya kesian. Galau. Ini enaknya sekarang saya sudahi belajarnya untuk bekerja, atau saya lanjut belajar, nggak usah bekerja, kerjanya nanti saja. Waktu sumpah begitu, saya pergi ke Pasuruan. Saya nggak berani nanya sama Habib Anis. Wibawanya luar biasa. Tiap hari ketemu, nggak berani ngucap nanya, nggak berani. Tapi saya punya guru di Pasuruan, guru pondok. Saya berangkat naik bis, belum ada tol. Sekarang kan alhamdulillah ada tol, enak ya. Cuman sini aja yang nggak ada tol ya. Mau ke sini tolnya keluarnya Ngawi gitu kan ya, atau keluarnya Semarang, tinggal pilih lewat Semarang atau lewat
Ngawi. Mudah-mudahan nanti insya Allah ada tol Pantura sampai ya lewat Rembang dan seterusnya. Amin Allahumma amin. Nah, berangkat ke rumah guru saya, sampai sana ingat persis saya itu habis maghrib. Ya, namanya Habib Ahmad bin Husain As-Segaf. Sekarang tinggal di Bangil. Semoga panjang umur sehat walafiat. Sampai di sana ada tamu. Jadi saya duduk dengarkan guru saya lagi nasihatin tamunya. Waktu saya datang tiba-tiba nasihatnya bunyinya begini. Lihat itu ustadz yang satu itu, hidupnya belajar ngajar terus. Subhanallah, tiba-tiba dikasih rezeki banyak sama Allah. Dia nggak pernah mikir kerja, yang dipikir belajar ngajar, hasilnya rezekinya banyak. Lihat itu ustadz yang satu itu, lihat ustadz yang satu itu. Jadi saya nggak sempat nanya, sudah diceramai. Intinya belajar, nggak usah mikir duit, nanti rezekimu grojok. Akhirnya saya nggak jadi nanya, lah udah dijawab. Santri dulu kan begitu, kalau udah dijawab ya nggak usah nanya, pulang tanpa ngucap apa-apa, cuma minta doa. Sampai di Solo, setan was-was datang lagi, duit ilmu, masya Allah itu setannya. Sampai sini enggak setannya ini? Hah? Setan ini sampai sini enggak? Sampai. Duit ilmu. Ada itu setannya ya? Oh, banyak ya. Wujudnya macam-macam. Kadang-kadang itu wujudnya juga istri. Santri rabi, punya istrinya dibisiki setan. Sampai kapan kamu ngewangi Pak Yai? Kapan sugihmu mas? Pak Yai tambah sugih, awakmu pancet melarang. Ada enggak ini setan model begini? Ada. Bukan istri loh ya, setan nempel ke istri. Ada model begitu. Nah, pulang akhirnya saya beranikan diri nanya sama Habib Anis. PD itu gemeternya berhari-hari. Habis maghrib selesai baca Al-Quran, Habib Anis sholat sunnah awabin 6 rakaat, selesai masuk rumah. Nanti isya keluar. Selesai awabin mau masuk rumah, saya hadang. Habib mau nanya. Habib Anis paham betul saya nggak pernah nanya. Jadi begitu bilang saya mau nanya, ini anak kecil ukurannya ya, baru lulus SMA. Silahkan duduk. Begitu duduk itu Habib Anis senyum sama ketawa, nggak ada suaranya ya. Senyum lebar sama ketawa. Kamu itu kalau belajar di sini lebih saya dukung. Mau nanya apa? Dikasih itu. Belum nanya sudah dijawab. Kamu kalau belajar di sini datang pengajian siang, nanti kalau Kamis sore, malam Jumat sore ikut roha, maulid ikut maulid, lebih saya dukung. Jelas kalimatnya, lebih saya dukung. Mau nanya apa? Ya saya nggak jadi nanya itu, tapi kan tadi datang bilang mau nanya. Akhirnya saya ngarang soal. Sak kecekelit tak apa itu. Dan subhanallah Habib Anis senyum. Pertanyaan saya yang lain itu ya dijawab. Hebatnya ulama begitu, ya dijawab. Sejak hari itu sampai hari ini, alhamdulillah, walaupun saya berusaha menjalankan syariat, ya jualan buku, ya jualan mukena, ya jualan peci gitu ya, tapi saya nggak pernah mikir yang namanya kerja. Yang saya pikir cari ilmu ngajar, ngajar. Jadi kalau dipakai kalkulator, penghasilan saya itu buat hidup saya nggak mungkin cukup. Minusnya kebanyakan. Tapi kok ternyata dapatnya turah. Dari mana itu?
nurut sama guru. Jadi kalau guru udah bicara, ojo mbok pikir. Dulu Sunan Kalijogo disuruh nunggu kali ya nunggu kali. Maksudnya nunggu kali itu bukan diem nggak obah kayak di film gitu, enggak loh ya. Terus nggak sholat itu salah orang nafsirkan ya, itu kan film ya. Ya Sunan Kalijogo itu artinya tidak pindah kemana-mana. Ya di situ ibadah di situ, nurut sama gurunya. Akhirnya jadi Sunan Kalijogo. Lah orang sekarang dinasihati sama gurunya, dah kamu nggak usah nikah dulu, nanti aku yang pilihkan. Tambah batin, waduh, pilihannya apa orang? Nanti kalau dipilihkan dia bagaimana? Waduh, tidak percaya sama gurunya. Nah orang yang nggak percaya sama guru bagaimana selamat? Bagaimana bisa selamat? Karena guru itu bukan GPS. GPS tadi nggak ngerti, kertek pedot nggak tahu. Betul ya? Kalau guru udah paham, betul di situ jaraknya lebih dekat, tapi jalannya geronjal, dilunggup awak. Betul di situ jalannya lebih dekat, tapi itu jembatannya putus. Toh kamu nanti harus balik. Betul di situ jalannya dekat, tapi menek, daki. Nah nanti kamu nggak mampu, kamu gelundung nanti. Ini aja muter titik tapi jalan tol enak, lancar, kamu nggak perlu repot. Begitu loh caranya para guru noto murid-muridnya. Makanya penting kita cari guru. Alhamdulillah kalau di Rembang, Lasem dan sekitarnya kan banyak guru. Ya banyak guru. Tinggal dipegang, diikuti, selesai. Masalah apapun akan selesai. Alhamdulillah mukadimah ceramah saya sudah 41 menit, 42 menit. Jenengan percaya boleh, nggak percaya boleh, jamnya nggak bohong. Ini udah bicara 42 menit. Kraus mboten? Enggak. Ya. Saya ini nyetir dari jam 6 lebih dikit loh. Sampai ke sini, turun langsung ceramah. Kelihatan capek enggak? Enggak kelihatan. Tego awak. Nah kelihatan capek. Alhamdulillah. Kenapa? Senang. Karena senang. Lah kalau di tempat seperti ini nggak bisa senang, medeni. Di masjid nggak iso senang. Di pengajian nggak iso senang. Itu menakutkan itu. Kalau kita masuk pengajian kok senang, alhamdulillah waras itu. Itu manusia normal. Tapi kalau masuk pengajian kok nggak bisa seneng hatinya, nggak bisa tentrem hatinya, ngeri. Berarti itu sakit kronis, harus dirawat secara intensif. Ya, harus diisolasi, dikarantina 40 hari. Karena itu penyakitnya lebih ngeri dari corona. Sekarang saya mau ceramah, mukadimah sudah selesai. Boleh saya ceramah? Yakin Bu? Ya. Pertama-tama saya terima kasih kepada aparatur negara yang sudah membantu terselenggaranya acara ini dengan baik. Ya. Kemudian juga kepada teman-teman panitia yang sudah mengatur acara ini juga dengan baik. Dan kami minta maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan. Mewakili panitia, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ceramah saya masih ada kaitannya dengan corona. Ini masker nih, semalam saya sampaikan. Ilmu ini saya dapat dari teman saya, seorang polisi. Polisi. Beliau Kapolres Tangerang Selatan, namanya Pak Iman. Ini kalau Pak Iman lihat tayangan ini suatu saat, biar ngerti kalau ilmunya manfaat. Ya. Beliau menyampaikan ringkasannya seperti ini. Saya tuh kalau ada ilmu dari siapapun senang. Saya sampaikan, namanya ilmu kok ya. Dan kalau dapat dari siapa ya harus disebutkan.
Jangan nanti dikira wah Habib Novel ilmunya hebat, mau saya cuma copy paste. Nah, tapi yang namanya ilmu itu al-alim man hasunan naql. Orang yang alim itu bukan orang yang pinter ngomong, bukan. Orang alim itu orang yang pinter menyampaikan pendapatnya para ulama. Dari kitab ini begini, dari kitab ini begini. Menurut tafsir ini begini. Nah, itu namanya orang alim. Tapi kalau pinter ngomong toh gitu ya. Nah itu siapapun bisa. Orang jual jamu juga pinter ngomong. Jual jamu, tidak pinter ngomong, jamunya enggak laku. Pedagang-pedagang di pasar juga pinter ngomong. Tapi ilmu enggak begitu. Harus ada datanya. Nah teman saya ini Pak Iman Kapolres Tangerang Selatan tuh pernah ceramah. Pas bareng saya ceramah, beliau mengatakan begini, apa hikmahnya kok sampai kita dikasih corona? Ya, ini petikan hikmah. Kenapa dikasih corona? Salah satu yang saya dapat, kata beliau, karena kita ini akhir zaman ini mulutnya nggak dijaga. Mulutnya suka komentar yang jelek. Mulutnya suka buat berita bohong. Mulutnya suka ghibah, ngerasani orang. Mulutnya suka adu domba. Karena akhir zaman ini banyak orang yang mulutnya nggak beres, maka sama Allah dikirim corona biar mulutnya ditutup. Mulutnya biar ditutup. Maksudnya apa? Perlambang dari langit. Kalau pengen selamat, tutup. Kalau ditutup, insya Allah selamat. Betul ya? Dari corona. Perlambang langit. Kalau pengen selamat, mingkem. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Siapa beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan au liyasmut. Ngomong yang baik. Iya. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, diam saja. Oh, kama qala sallallahu. Jadi ini suruh nutup, maksudnya ngomong sing apik. Satu, itu pelajaran ya, hikmah. Nanti banyak itu. Yang kedua, hikmahnya. Dulu orang ruwet urusan sholat. Yang satu golongan injak-injak kaki. Tahu kalau sholat ada yang suka injak-injak kaki itu. Dulu softnya rapet sampai nginjak kaki orang lain. Kalau nggak nginjak nggak mantep. Itu pernah pengalaman saya sholat sampai nggak khusyuk itu. Saya sholat di depan saya Pak Lek saya sholat Jumat. Saya ingat persis itu. Saking nggak khusyuknya saya sampai ingat. Pak Lek saya sholat, di sampingnya ada orang golongan injak-injak kaki. Itu kalau aturannya syariat, kalau softnya renggang dirapatkan, betul. Nah, tapi ada orang yang salah paham, softnya renggang bukan dirapatkan, tapi kakinya dia dilebarkan. Kakinya dilebarkan. Seharusnya kan dia merapatkan kaki, narik yang di belakang, suruh maju. Kan begitu aturannya. Ini enggak, softnya masih ada jarak. Dulu ya, sebelum corona, softnya masih ada jarak. Orang tadi merenggangkan kakinya, mengejar kaki Pak Lek saya. Biar rapat. Saking pengen rapatnya, kaki Pak Lek saya diinjak. Dan namanya diinjak kan ya risih. Pak Lek saya kakinya melarikan diri. Kaki yang kiri geser ke arah kanan. Orang tadi
kakinya ngejar kakinya Pak Le saya. Karena Pak Le saya nggak khusyuk, jadi saya lihat di depan itu kelihatan nyata di depan saya. Saking terganggu dengan orang tadi, akhirnya Pak Le saya kakinya diangkat satu, diturunkan persis di kakinya orang tadi. Paham? Tinja. Akhirnya orang tadi kaget, akhirnya kakinya ditarik. Ya, sofnya jadi bolong. Nah, sementara kalau para habaib, para kiai Nahdlatul Ulama, kita kan soft ya dirapatkan, tapi kan ya gak idak-idaan kan begitu ya. Ada jarak dikit biar rada enak. Lah kata teman saya tadi, nah ini banyak orang yang gara-gara begitu akhirnya sholatnya musuhan. Yang satu pengen nijak kaki, yang satu pengen melarikan diri dari diijak. Akhirnya Allah datangkan corona. Sama corona minggir kabeh, minggir. Subhanallah, sama corona nurut. Jarak 1,5 meter nurut, tidak ada khilaf. Semuanya sependapat. Tapi diajari ulama sama kiai dulu gontok-gontokan. Di situ ada hikmah. Maksudnya apa? Udahlah, nggak usah bermusuhan, nggak usah ngomong yang jelek. Yuk kita ngomong yang bagus. Jalin hubungan yang baik satu dengan yang lain. Ini hikmah corona. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan malam hari ini, bab yang paling penting dalam hidup saya. Mungkin kurang penting buat ibu-ibu, mungkin kurang penting buat bapak-bapak, mungkin kurang penting buat mas-mas, tapi paling penting buat hidup saya. Hidup saya itu cuma buat satu, senangkan orang tua saya. Saya nggak ngurus orang lain senang atau nggak senang, tapi kalau orang tua saya nggak senang, saya urus. Yang penting orang tua saya senang. Karena saya yakin Kanjeng Nabi Muhammad SAW nggak mungkin keliru. Rasulullah udah bilang ridhallah fi ridhal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua. Marahnya Allah juga tergantung marahnya orang tua. Hadis ini kita dengar dari kecil, tapi anehnya yang praktek kok sedikit ya. Kalimat ridhonya Allah ridho. Tanya sama teman-teman TNI, kalau yang udah namanya atasan itu ridho, misal panglima, saya senang sama kamu, ya mesti yang dibilang senang itu hidupnya ya senang betul ya. Ya kan? Kalau di satu perusahaan direktur ngomong pada satu karyawan, saya senang sama kamu, direkturnya akan ngomong sama semua jajarannya, saya senang sama dia. Karyawan tadi kira-kira hidupnya di kantor itu senang atau enggak senang? Senang. Pasti dikasih banyak keistimewaan, naikkan gajinya, ya, beri dia posisi yang bagus. Kenapa? Bos senang sama dia. Jadi kalau kita ini pengen hidup kita senang, caranya gampang. Buat Allah senang. Kalau Allah senang, hidup kita akan senang. Jadi kalau Allah bilang aku senang sama dia, malaikat akan ngomong kepada semuanya, Allah senang sama dia. Lah kalau udah diumumkan di jagat raya Allah senang sama dia, batu, air, angin, apapun itu ya, tumbuhan akan senang dengan orang tersebut. Sehingga dimanapun orang ini berada, hidupnya akan senang. Dekat sama kayu, kayunya buat dia senang. Ada loh ya, orang itu duduk di kursi seperti ini tapi gak bisa senang. Kok gak enak kabeh? Dikasih minuman yang paling enak, kok gak enak? Punya istri yang paling cantik sak kampung, kok kurang ayu bujuk. Punya suami paling tampan satu desa, suamiku kok tidak menyenangkan ya.
Semua yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan, gak ada yang enak. Kenapa itu? Padahal orang lain lihat dia enaknya luar biasa. Rahasianya di sini. Allah senang gak sama kamu? Kalau Allah senang sama kamu, semua akan membuat kamu jadi senang. Sampai kena musibah pun dia senang. Kena bencana pun dia senang. Gak pernah hatinya gak senang. Kenapa? Allah senang. Dan ternyata buat Allah senang itu gampang. Ridhallah fi ridhal walidain. Allah senang kalau orang tuamu senang. Nah, pertanyaan saya ibu-ibu, mohon maaf Bu, kapan ibu terakhir kali kening ibu dicium sama anaknya? Bu, coba ibu ngaku, kapan terakhir anaknya cium kening ibu? Belum? Tiap hari? Biar anaknya ngaku saja. Ibu gak usah jujur. Anak-anak tolong jujur, ini di masjid. Kapan terakhir kali cium kening orang tua? Kok diam semua kenapa? Gak pernah? Belum pernah? Jadi nunggu nanti orang tuanya meninggal baru dicium keningnya. Itu kalau orang tua meninggal kan anak-anak kan ciumin orang tuanya toh. Baik. Dicium keningnya, dicium pipinya, baik, nangis. Itu orang tuanya jawab, untung gak kerungu, telat. Nabi Muhammad SAW kalau ketemu putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha, ini loh pentingnya kita belajar cinta Nabi dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu kalau ketemu anaknya, kalau anak beliau ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, walaupun sudah menikah, udah punya anak, itu keningnya dicium oleh Nabi, dan kening Nabi dicium oleh putrinya Fatimah Zahra. Setiap ketemu. Masya Allah. Sekarang ini yang berlaku suami istri. Suami cium kening istri, istri cium kening suami. Padahal baru kenal 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Betul ya? Lah ibu bapaknya yang ngurusi mulai dari perut sampai lahir kok gak tahu diambung. Anak model apa kuwi? Wong ya teko. Kita ini loh ya. Apa kita ini? Kok sampai gak bisa cium kening orang tua? Kenapa? Karena setan itu nyata. Setan itu ada. Setan itu paham betul. Kalau sampai anak itu cium kening orang tua, pasti orang tuanya senang. Betul atau enggak betul, Bu? Coba ibu nanti pulang sampai rumah diparani anaknya, Bu, Masya Allah, terus dicium gitu. Adem atau enggak adem? Adem. Bapak misalnya, tahu anak pulang dari sini cium kening bapak, Pak, maafin ya Pak, mestilah geli-geli gimana? Karena nggak pernah ya, karena nggak pernah senang. Itu hasilnya langsung Allah senang. Saya dulu nih belasan tahun yang lalu ceramah di desa-desa dekat Solo. Selesai ceramah ada yang WA saya. Dulu masih belum WA ya, SMS gitu ya. SMS saya. Habib, terima kasih. Saya hari ini dengar ceramah Habib langsung saya praktekkan. Saya cium kening orang tua saya. Orang tua saya senang, saya juga senang. Itu saya kalau boleh komentar, malaikat yang ada satu kampung di situ juga ngomong, dungaren. Senang malaikatnya, kaget loh dungaren. Setannya kaget loh. Kok jadi pinter dia? Padahal aku udah berjuang biar dia nggak cium kening orang tuanya. Sebab begitu dia cium kening orang tuanya, pangkatnya naik tanpa susah payah. Tahajud tidak, duha tidak, zikir tidak, sholat 5 waktu, ngambung batuk, derajat mudah. Masya Allah. Tapi walaupun saya udah ceramah gini tiap hari, pelakunya sedikit. Cek ini mau praktek saja mikir-mikir kok. Betul kan? Betul kan?
Kenapa mikir-mikir? Setan ada. Anu loh. Ya kok ngambung bapakmu gitu. Ngambung bojo ngono lho gampang. Bapak ya lebih mikir. Ewo gitu kan ya. Itu pertama begitu, praktekkan. Itu setan. Lawan, Pak. Tidak selesai. Cium tangan. Saya wajibkan diri saya. Alhamdulillah masih punya ibu, mudah-mudahan banyak umur fitaatil saya walafiat. Ayah saya udah meninggal. Dulu saya tiap pagi itu cium, terus cium kening. Orang tua saya maupun orang tua istri saya akan cium keningnya. Asik ya? Ya, menyenangkan. Sampai almarhum ayah saya semasa hidupnya, kalau pagi hari itu ambil parfum, yang dikasih bukan cuma tangannya, keningnya dikasih parfum. Kenapa? Keningku mau dicium anak itu. Masya Allah. Wih itu, wah Allah senang. Kalau udah Allah senang, nggak usah mikir rezeki. Allah senang kok ya. Allah senang, yuk beres. Semuanya beres. Karena Allah senang. Sebetulnya gampang toh ya. Ridhallah fi ridhal walidain. Praktek loh. Ini ilmu untuk dipraktekkan, bukan disampaikan, nggak pernah dipraktekkan. Yang kedua, sepele. Nganterkan orang tua, itu kan pahalanya luar biasa. Tapi cek, sepurunipun ingkang kata, kalau misalnya orang tua kita ngomong begini, nak, tolong antarkan tempatnya Pak Di. Itu kita rasanya senang, semangat, atau biasa saja, bahkan berat. Bandingkan kalau misalnya almarhum Mbah Maimun Zubair rahimahullah telepon jenengan, tolong enterno aku. Kira-kira semangatnya besar mana? Betul, kalau Mbah Maimun yang nyuruh, saya dari Solo juga akan berangkat, senengnya luar biasa. Tapi kalau disuruh kiai senengnya luar biasa, disuruh orang tua biasa-biasa saja, loro hatimu. Paham ya? Karena ridho orang tua itu langsung ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah anehnya, ini saking hebatnya setan, doa orang tua yang pasti diterima, wujudnya orang tua seperti apapun. Sampai dikatakan wa in kana kafirun, meskipun orang tuanya kafir, kalau dia doa buat anaknya diterima sama Allah Ta'ala. Jadi misalnya begini, dulu saya ngomong dulu tuh karena memang saya sudah lama nggak offline gitu ya. Dulu saya tuh kalau ceramah suka ngasih contoh begini. Ada satu anak punya bapak pemabuk, punya ibu pelacur. Wes, pol-polan ya. Nauzubillah min dzalik. Ini kira-kira bapak sama ibu ini baik atau enggak baik? Enggak baik atau ya? Bapaknya pemabuk, ibunya pelacur. Terus anak ini punya kenalan Habib Novel Al-Idrus. Enggak nanggung-nanggung. Putune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak ini kemudian mau minta doa. Dia datang moro ke saya, Bib, doakan saya biar jadi orang sukses. Pertanyaan saya, doa saya sama doa pelacur tadi, doa pemabuk tadi, mana yang lebih kabul? Ayo mikir. Kalau pelacur dan pemabuk tadi mendoakan anaknya, doanya lebih kabul daripada doanya Habib Novel. Karena doa Habib Novel masih ditanya di langit pertama, ikhlas gak Habib, ikhlas gak? Nanti Habib beda-bedain. Kalau amplopnya tebel, doanya tebel. Amplopnya tipis, doanya tipis. Habib nanti beda-bedain. Kalau orangnya cantik, doanya kenceng.
Orangnya nggak cantik, doanya malas. Ini langit pertama ini disortir betul. Nggak sembarangan doa bisa naik. Tapi kalau yang doakan itu bapak ibunya, nggak pakai ditanya. Langit pertama, cuman dicek doanya siapa? Orang tuanya. Nggak ditanya orang tuanya soleh nggak? Enggak. Orang tuanya baik nggak? Tidak. Peraturan langit, doa orang tua tidak boleh ditanya status orang tuanya. Langsung bukakan pintu, tidak boleh ditunda. Sampai malaikat Jibril, penjaga yang paling tinggi. Doa siapa? Orang tua. Malaikat pintu langit itu 7 laporan. Doa orang tua. Malaikat Jibril nggak pakai nahan, nggak pakai ngecek, langsung bilang, ya Allah, ada doanya orang tua yang mau saya sampaikan. Allah bilang, qabul. Selesai. Nah, tapi cek kenapa? Bapak ibu ada di rumah, kok suruh minta donganya orang tua, minta doanya orang tua, tambah ngecek. Bapakku gak tahu sholat. Bapakku sholatnya gak khusyuk. Wudu'e kliru kabeh, dongane pemandi. Wes cari kiai, cari habib. Betul, bagus cari kiai, cari habib, cari ustaz, bagus. Insya Allah kabul doanya. Tapi yang di rumah itu doanya super kabul. Makanya ulama-ulama dulu jadi orang besar itu nomor 1 karena didoakan orang tuanya. Saya tuh ya pamer titik gak apa-apa lah, pamer titik gak usah kaget. Saya dari bayi itu warak didoakan ibu saya. Karena ibu saya itu kalau gendong saya, itu gendongnya lain, nggak seperti ibu-ibu zaman sekarang. Ibu-ibu zaman sekarang tuh gendongnya sama tiktokan. Betul ya Bu ya? Anan. Nah ibu saya kan manusia zaman dahulu. Jadi kalau gendong saya itu ya caranya orang Jombang, karena ibu saya lahirnya di Jombang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, Naufal Waliullah, la ilaha illallah. Tiap hari begitu. Jadi ibu saya itu kalau gendong saya itu begitu. Ya aku gak jadi wali, kebangetan gitu loh ya. Karena doanya orang tua pasti kok kabul. Saya yakin itu. Entah jadinya kapan gitu ya. Ya insya Allah kan tetap jadi. Karena doa orang tua nggak mungkin salah. Nah orang tua zaman sekarang lain loh. Goyang dangdut. Gendong anak goyang dangdut. Tambah ribu nyanyi sama cemiri. Gak disolawati, gak ditahlili, gak didoakan. Orang dulu begitu. Saya sampai sekarang ini kalau minta apa-apa, minta sama Allah lewat orang tua saya. Yang masih hidup saya mintain, yang udah di kuburan saya parani. Tak celuk. Ngomong bid'ah sakarep. Bilang Habib Novel ngomong sama yang sudah mati, iya bener. Kalau muslim nggak mau bicara sama yang sudah mati itu aneh. Mesti bingung. Iya. Kalau ada orang Islam nggak mau bicara sama yang sudah meninggal dunia, itu aneh. Nah kenapa? Nah karena kalau masuk kubur sama Rasul dipaksa suruh ngajak ngomong yang mati. Betul nggak? Orang masuk kubur kan ada adabnya. Adab masuk pemakaman harus kulon nuwun, permisi gitu. Permisinya ngucap apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Terjemah no. Dulur-dulur yang dimakamkan di sini, mungkin jenengan sedang selamat. Insyaallah ayam akan nyusul kamu. Ini ngejak ngomong enggak? Ngejak ngomong tapi secara umum. Nah kalau yang didatangi bapaknya masih hidup diajak ngomong, masa udah meninggal? Semati gue pakai ngomong. Anak kurang ajar. Anak kurang ajar. Ya saya ngomong, Assalamualaikum ya walid. Salam sejahtera untukmu wahai ayah.
Ya, di alam sana insya Allah senang. Jangan lupa mintakan buat anaknya. Ya, anaknya butuhnya banyak. Anaknya butuhnya banyak. Mintakan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintakan, Bang, ibu saya tak parani. Mana? Saya kalau panggil mama gitu, mintakan sama Allah ini, butuh duit banyak. Nah, ibu saya itu juga ilmunya bagus, tidak seperti ibu-ibu zaman sekarang. Hadir orangnya. Mungkin jangan nggak termasuk ya. Entah hadirnya di mana. Ini kan YouTube juga ada. Misal begini, saya mau beli tanah, harganya 8 miliar. Saya nggak punya duit. Saya bilang ke ibu saya, Mah, ini mau beli tanah pojok sana. Waktu itu ya, ditawari sama orangnya suruh beli. Harganya 8 miliar kurang sedikit. Nggak punya duit. Mintakan ke Allah biar beres. Ibu saya tidak ngomong begini, ojo aneh-aneh, 8 miliar ki duwe akeh, bayarmu nganggo apa, mikiro. Ini kan ibu-ibu yang itu. Ibu saya lain, kabul, bayar, tak dongakno untuk 10 M. Masya Allah. Saya ya langsung amin. Orang ngomong 10 M tekan ndi mboke. Mikir Bu, mikir 10 M kadang. Ojo ngomong donga 10 M Bu. Doa 10 M 10 M. Ya, tapi kenyataannya gimana Bu? Jangan cuma memberi janji-janji gak jelas Bu. Masya Allah, anak kurang ajar ya. Kalau orang tua ngucap dia tinggal Allahumma amin. Selesai. Hasilnya selesai. Selesai. Setiap butuh apa. Dan itu amalan para wali. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sohibul Maulid Simtud Duror, yang ngarang Maulid Simtud Duror. Itu kalau baca kitab, terus kok ada ceritanya wali-wali punya keramat-keramat, yang keramatnya bisa ke Madinah, hitungan detik bisa balik lagi ya, sak langkah tekan Madinah, sak langkah sampai rumah, bisa ngelipet jarak. Langsung moro malani ibunya, Bu, ini kok di kitab ini ada wali bisa begini, mintakan sama Allah, anakmu dapat yang sama. Ibunya ya nggak ngomong begini, oh abot kuwi abot, berat, pahami makommu, urung makomi awakmu ki, jangan mikir aneh. Nggak seperti itu ibunya. Ibunya langsung ngomong, Allahumma ya Allah, berilah anakku Ali Habsyi apa yang engkau berikan pada walimu itu ya Allah. Loh, ini kan enak sebetulnya ya. Ridhollah fi ridhol walidain. Thariqah yang enak, jalan yang enak yang diajarkan orang-orang tua terdahulu. Makanya orang dulu selalu mengatakan, minta doa sama ibumu, minta doa sama ibumu, minta doa sama ibumu, juga minta doa sama bapakmu. Ummuka tsumma abu. Minta doa. Masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Minta sama Allah Ta'ala dengan permohonan orang tua. Nah, yang zaman sekarang ini yang begini jarang diajarkan. Kadang-kadang kalau ada kiai, habib, ustadz mengajarkan begini, mungkin ada setan masuk di sini. Pelajaran anak SD. Ada kiai ngajari wudhu. Setiap ceramah kok bab wudhu, lah kok makrifah gitu. Masa bab wudhu, ilmunya kurang tinggi. Jadi kalau bab khayalan itu ilmunya tinggi. Bab ketemu jin ilmu tinggi. Ketemu malaikat ilmu tinggi. Ilmu wudhu katanya ilmu rendah. Kamu ketemu jin gak ada manfaatnya. Ketemu malaikat gak akan bawa manfaat kalau kamu tidak sholat. Dan kamu gak bisa sholat kalau kamu tidak wudhu. Dan kamu gak bisa wudhu betul kalau tidak belajar. Makanya ilmu wudhu, ilmu sholat itu ilmu yang paling tinggi. Karena ilmu wudhu, ilmu sholat, ilmu paling tinggi. Makanya kiai, habib tidak pernah pensiun ngajar wudhu, ngajar sholat. Kenapa? Karena ilmu wudhu, ilmu sholat itu ilmu paling tinggi. Mengajarkannya pahalanya paling banyak. Belajar berarti pahalanya paling banyak.
Nah pinternya kiai sama Habib, santrinya diajari wudhu sholat, udah khatam wudhu sholat. Biar apa? Dapat pahala yang besar, ilmu gampang. Timbang ilmu lamun, cara menatap jin. Remuk gitu ya. Ini saya bilang ilmu ngelamun. Oh saya itu kedatangan orang macam-macam bu. Habib, ini contoh. Saya bertemu dengan satu sosok berjubah, memerintahkan saya untuk datang ke rumah Habib dan tinggal bersama Habib. Wah, modus ini. Terus saya jawab, pakai jubah putih ya? Iya. Oh, baru saja dia ada di sini dan bilang sama saya agar kamu disuruh pulang sekarang juga. Selesai masalah. Nggak ganggu buat saya. Kamu ngaku ketemu jin, ketemu malaikat, jubah putih, jubah hijau, sakarepmu. Tapi kalau kamu duduk cari ilmu, bekti sama orang tua, hormat guru, saya hormat kepada. Selesai. Datang satu anak, Beb, saya mau ngabdi di sini. Saya nanya, punya bapak ibu? Punya. Siapa yang nemenin di rumah? Nggak ada. Mulio saya itu. Pengabdianmu sudah saya terima dan lulus. Sekarang kamu pulang ngabdi sama orang tuamu. Lah bocah males sih. Tahu bapak ibunya butuh kok tinggal. Orang tua nomor satu. Jangan pernah lupakan orang tua. Terakhir, karena saya udah bicara 1 jam 16 menit. Banyak itu. Terakhir, hati-hati kaula muda terhadap yang namanya pasangan hidup. Maaf ya Bu ya, maaf. Ada setan-setan wujudnya rambut panjang. Rambut panjang itu kalau di zaman sekarang bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi umumnya itu julukan untuk wanita. Begitu nikah. Ini istri yang belum solihah, langsung nantang suami. Pilih mana? Aku atau mbokmu? Pilih mana? Aku atau ibumu? Ayo pilih di. Yang muda-muda ini loh. Kalau ada perempuan kamu nikahi ngomong seperti itu, langsung jawab, aku pilih kamu, tapi aku utamakan ibuku. Ojo radikal. Nyobokku minggato radikal. Jangan ke ekstrim. Harus yang pandai berbicara. Wanita itu kalau bengkok luruskan dengan lembut. Ya, aku pilih kamu, tak nikahi kok. Aku pilih kamu. Yang ku nikahi bukan ibuku. Aku nikah sama kamu, berarti aku pilih kamu. Tapi aku utamakan ibuku karena aku pengen membawamu ke surga bersama. Masya Allah, iso ae, sopo sing ngajari. Kan gitu ya. Kadang itu perempuan kan namanya wanita kan ya, setan itu masuk lewat wanita lebih gampang daripada setan masuk lewat laki-laki. Kenapa? Wanita itu memang kodratnya banyak pakai perasaan. Karena banyak pakai perasaan sehingga setan masuknya itu lebih mudah. Laki-laki pintu hatinya sudah tertutup. Laki-laki itu pintu hatinya sudah tertutup. Lempeng gitu. Perasaannya hampir nggak ada. Makanya banyak pria tak punya perasaan. Ya wajar. Kalau pria pakai perasaan, nggak ada perempuan hamil Bu. Sayang, nanti kalau kamu hamil, nyawamu taruhannya. Aku tak rela engkau mati demi anak kita. Jadi mohon maaf, aku tidak bisa melihat engkau hamil. Iki lanang mau wedok iki. Pakai perasaan. Tidak bisa. Maka laki-laki suruh pakai pikirnya itu, pikirnya. Nah,
Orang tua nomor satu. Mertua itu juga termasuk orang tua. Nah, kadang-kadang ada juga laki-laki baru nikah kurang ajar. Biar adil. Mantu nanti kurang ajar pol. Baru nikah udah ngomong sama istrinya. Ojo jalan gini mbokmu loh ya. Jangan main-main ke rumah orang tuamu. Sekarang kamu tanggung jawabku, bukan tanggung jawabnya. Iki mantu kurang ajar. Loh, kamu itu baru datang, modal lamaran gue bayar gak cukup kok. Lamarannya kamu tuh buat bayar biaya pernikahan itu gak cukup. Lah kalau begitu ngarang-ngarang anaknya ketemu orang tuanya, sopo sing ngajari? Setan. Mestinya kan begini, Dik. Biasanya kamu berjalan ke rumah orang tuamu sendiri. Kali ini aku akan mendampingimu. Masya Allah. Luar biasa. Hadir orangnya, hadir. Di sana ada teriakan tanda longko gitu. Masya Allah. Jangan cuma istri dibawa ke mall, dibawa ke toko, dibawa jalan-jalan, nggak dibawa ke rumah orang tuanya, kan aneh. Kita ini loh ya. Makanya kita jadi suami harus bisa membuat istri lebih bekti sama orang tua. Kalau udah begitu, ridhallah fi ridhal walidain. Selesai. Allah ridha. Terakhir, super terakhir. Tadi terakhir gak ramu-ramu kan. Soalnya perjalanan dari Solo ke sini tadi perjuangannya Masya Allah. Ya, perjuangan yang luar biasa. Super terakhir. 1 jam 21 menit. Ya, Magelang hadir derek ngaus Bib, mohon doanya, alhamdulillah. Magelang juga hadir ya. Kok bisa ya? Orangnya di Magelang hadir di sini. Keramat ya. Keramat YouTube itu namanya. Mergo ada YouTube. Alhamdulillah. Ini yang nonton bareng ada 575 orang yang nonton bareng ya. Tapi yang bergantian entah udah berapa ribu. Kadang ada nonton sebentar keluar, nonton sebentar keluar. Alhamdulillah. Lanjut dikit ya. Urusan duit. Nah, ini ajib. Karena ada setan namanya setan duit. Setan duit itu apa? BCI. Hati-hati melarat, hati-hati melarat. Kamu nanti miskin, nanti kamu susah hidup. Kamu nanti miskin, kamu nanti susah hidup. Saya kasih bocoran langit yang sudah dibocorkan sejak dahulu kala. Saya mau nanya, jenengan ini ciptaannya siapa? Yang buat jenengan siapa? Yang agak keras jawabnya. Yang buat jenengan siapa? Kurang banter. Yang buat jenengan siapa? Nah itu tuh. Jos. Juara itu mau jauh sana. Wedok tenan itu. Hati-hati loh, bungaannya banter. Makasih. Yang menciptakan kita Allah, betul ya? Gak ada yang lain. Pertanyaan saya, Allah sudah jamin rezekimu belum? Sudah. Yang jamin siapa? Yang jamin siapa? Pertanyaan saya, mana yang lebih kamu percaya? Jaminannya Allah atau Pak Lurah? Jaminannya Allah atau direktur? Ini mesem-mesem gak jelas ini. Harusnya kan jaminannya Allah ya. Jaminannya Allah atau pikiranmu? Allah udah menjamin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun di muka bumi ini kecuali sudah dijamin Allah rezekinya. Jadi jangan pernah mikir kamu akan kehabisan rezeki. Tidak mungkin. Selama Anda hidup pasti ada rezeki. Tidak mungkin nggak ada. Nah kalau rezekinya nggak ada, berarti wancine mati. Maka sederhana saja. Kamu besok bagaimana? Nasi urep, ono rezeki. Terus kak urep ya teh, selesai. Kalau udah begitu tenang.
sehingga bekerja, belajar, berusaha nggak ada rasa takut, nggak ada rezeki, yang ada optimis. Itu iso insyaallah. Yang penting obah. Makanya semboyan orang Jawa obah mamah. Kata orang Arab al-harakah barokah. Gerak maka nanti kamu bisa makan. Enggak gak kelelep, kan begitu ya. Asal obah kamu gak tenggelam. Nah kalau kamu mau bergerak nanti ada barokah. Jangan percaya pada bisikan apapun yang mengatakan kamu tidak akan bisa, kamu tidak akan mampu. Itu setan. Jawablah, aku insya Allah dijadikan bisa oleh Allah, dijadikan mampu oleh Allah. Maka aku akan minta sama Allah. Amanat saya, kalau nanti setan sumpek moro, ya setan sumpek kalau moro ke jenengan, langsung teriak saja, la haula wala quwata illa billah. Selesai. Itu setannya akan lari terbirit-birit. Teriak sambil dihayati, aku raiso apa-apa, hanya Allah yang bisa. Kalau Allah bisa, berarti aku akan dibuat bisa. Selesai masalah. La haula wala quwata illa billah. Nah, biasakan ini untuk dibaca, dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan nanti nggak bisa. Ya dipaksakan. Insya Allah kalau dipaksakan nanti kita punya hati yang adem, ayem, tentrem. Jazakumullah khairan. Ringkasan dari kajian malam hari ini, yang pertama, cari guru, jangan hanya baca buku. Siap? Yang kedua, hati-hati menafsirkan Al-Quran. Biar nggak salah tafsir, jangan langsung belajar Al-Quran, tapi belajar kanjeng Nabi Muhammad SAW. Belajar keluarga Nabi, pecinta Nabi. Artinya tetap cari guru. Yang ketiga, tidak ada barokah kalau nggak taat sama orang tua. Pengen selamat dunia akhirat, orang tua nomor satu. Mulai malam ini atau besok pagi, siap praktek cium ngeling. Siap praktek cium kening. Kalau malam ini bapak sama anak hadir, ibu sama anak hadir, sampai di rumah ibunya yang mulai, ayo ambung. Ayo, ku persilakan, baduk, ambung kan. Nah, cium kening saya. Rasakan itu. Nikmatnya luar biasa. Ini yang ngomong orang udah praktek, bukan teori, sudah praktek. Kalau teori percuma, omong doang gitu. Tapi ini udah dipraktekkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada putrinya, dipraktekkan putri kanjeng Nabi kepada ayahnya, dipraktekkan ulama. Buktikan ya. Nanti kalau jenengan ngalami, insya Allah nggak ngalami. Kalau pas ngalami ruwet, nggak usah cari solusi, langsung parani orang tua, Bu, I love you. Senang lah ibu mesti nanya, ada apa? Udah apa-apa. Hati ngomong, ya Allah bereskan urusan, ya Allah bereskan urusan, beres. Nggak pakai mikir tiba-tiba selesai. Yang ngomong ini sudah praktek. Bukan asal ngomong tapi sudah praktek. Jazakumullah khairan. Setelah dari ceramah ini, mohon maaf saya belum bisa mampir ke rumah siapapun. Jangan khawatir meskipun sudah disiapkan innamal a'malu binniyat. Ya, sudah dapat niatnya. Kenapa? Karena saya besok pagi-pagi ceramah di tempatnya Pak Lek saya di Nganjuk. Jadi saya harus segera balik karena ibu saya di Solo mau ikut ke Nganjuk. Nah, jadi saya harus pulang ke Solo nyopir, kemudian habis subuh harus bawa ke Nganjuk. Nah, itu dibutuhkan ketepatan waktu. Mesti jenengan bingung makan apa, habibnya belum makan, gitu kan ya? Jangan khawatir, wedang jahe akan mewakili makan. Dan saya kalau ceramah itu sebetulnya lagi makan. Ya, sambil ceramah itu sedang makan. Kan makanannya roh adalah
ilmu. Nah kalau kita makan ilmu kan rohnya kuat. Kalau rohnya kuat insya Allah badannya juga kuat. Jangan khawatir, di mobil juga ada roti. Jadi kalau lapar roti sama kok kopi, selesai masalah. Orang itu jangan dibuat repot sama urusan makan. Siapa yang pikirannya pada makanan, maka nilainya tidak lebih baik dari yang keluar. Udah jangan dibahas sarung. Paham ya? Jadi kalau yang dipikir kuliner, mikir kuliner toh, hidupnya mikir kuliner, tapi gak mikir toat, ya gak mikir toat, makan toh yang dipikir, maka nilainya tidak lebih baik daripada yang keluar. Jangan nanya yang keluar apa bib, jangan. Udah paham semua insya Allah ya. Mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Saya doa jenengan ngamini. Itu namanya doa berjamaah. Izinkan saya nyeruput wedang jahe atau apa ini yang disiapkan panitia, mudah-mudahan barokah. Saya mewakili jenengan semua ya. Jenengan nggak dapat seperti saya toh? Nah itulah perbedaan di antara kita. Alhamdulillah. Enak bu. Ya udah minum dulu. Doanya nanti aja. Sekaligus saya bantu mengumumkan haul di Solo ditiadakan untuk umum, hanya tertutup untuk keluarga. Jadi sampaikan yang lain, nggak usah ke Solo, tapi lewat streaming nanti online dari YouTube ya, dari rumah masing-masing. Karena kondisinya pandemi kan belum end, ya belum end. Insya Allah nanti kalau kita kompak bareng-bareng bersama pemerintah, insya Allah bisa segera waalaikumsalam corona gitu ya. Nah, biar coronanya segera konrono ya, coronanya bisa segera konrono. Tapi kalau kita nggak nurut ya coronanya betah itu. Nah, coronanya betah. Naudzubillah min dzalik. Monggo duduk. Alhamdulillah ya Allah. Mau minum wedang jahe kok adoh men ya. Nikmatnya luar biasa. Wedang jahe ini minuman saya setiap hari. Sudah berapa hari saya lupa nggak minum wedang jahe. Ya udah berapa hari saya lupa nggak minum wedang jahe. Karena berapa hari saya nggak di Solo kan, muter terus. Baru semalam di Solo selesai ngajar saya juga nggak nemui tamu kan, langsung istirahat. Allah Ta'ala sayang sama saya. Biasanya kan panitia teh, kopi gitu ya. Ini teh dan kopi ditiadakan sama Allah. Teh, kopi, nyingkir. Ya, wedang jahe. Ini rezeki yang sesuai dengan nafsu saya. Rezeki itu kalau pas sama nafsu kan jadinya nikmatnya luar biasa. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas suguhannya. Insyaallah berkah buat saya dan semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya rabb kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat.
Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirat. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirat. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Ya Allah, maafkan salah-salah kami kepada orang tua kami. Ya Allah, maafkan salah-salah kami kepada ibu bapa kami. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang berbakti. Ya Allah, jadikan orang tua kami ridha kepada kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami ridha kepada kami kapanpun dan dimanapun berada. Ya Rabb. Ya Allah, panjangkan usia orang tua kami dalam kesehatan. Ya Allah, panjangkan usia orang tua kami dalam ketaatan. Ya Allah, panjangkan usia orang tua kami dalam kebahagiaan. Ya Allah. Ya Rabb, jangan jauhkan kami dari orang tua kami. Jangan jauhkan orang tua kami dari kami. Jadikan kami anak dan orang tua yang dapat selalu bersama hingga jannah-Mu ya Allah, hingga surga-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jadikan anak keturunan kami selalu bakti kepada orang tua kami. Jadikan anak keturunan kami sayang kepada orang tua kami. Ya Rabb, berilah kami keturunan-keturunan ila yaumil qiyamah, keturunan-keturunan yang saleh salihah. Ya Arhamar Rahimin, tolong selamatkan putra-putri kami. Ya Allah, dimanapun anak-anak kami berada, tolong selamatkan anak-anak kami. Ya Allah, selamatkan putra-putri kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Selamatkan putra-putri kami dari bencana dunia dan bencana akhirat. Ya Allah, jadikan putra-putri kami mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia hingga jannah. Ya Allah. Ya Rabb, berikan anak-anak kami kesehatan lahiriah dan batiniah. Ya Allah, kami ridha kepada anak-anak kami. Ya Allah, kami ridha kepada putra-putri kami. Ya Allah, maka ridhoilah anak-anak kami. Ya Allah, jadikanlah mereka wali-wali-Mu. Ya Allah, jadikanlah mereka wali-wali-Mu. Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, berikanlah kelembutan-Mu, lutuf-Mu kepada mereka semua. Ya Allah. Ya, teruntuk semua orang yang berbuat baik kepada kami, semua orang yang menitipkan doa kepada kami. Ya Allah, tolong berikanlah mereka semua kebaikan dari sisi-Mu. Ya Allah, wujudkan hajat dunia dan akhirat yang Engkau ridhai. Hajat dunianya wujudkan dengan mudah ya Arhamar Rahimin, dan hajat akhiratnya wujudkan dengan sahalah wal jamalah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk semua yang berpartisipasi untuk majelis di malam hari ini. Ya Allah, tolong ampuni dosa-dosanya, terima amal solehnya, tutup aibnya, lipat gandakan pahalanya, wujudkan hajat-hajatnya dengan kelembutan, kemudahan dan keselamatan. Ya Arhamar Rahimin, sepulang dari majelis ini ya Allah, sampaikan kami ke rumah kami dengan selamat jasmani dan ruhani. Sampaikan kami ke rumah kami membawa berkah dari-Mu. Ya Allah, sampaikan kami ke rumah kami sedangkan kami tak punya dosa. Ya Allah, dosa kami telah Engkau ampuni, amal kebaikan kami telah Engkau terima. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami usia panjang dalam semua kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan. Setelah semua itu nanti, akhiri usia kami dengan husnul khatimah. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badrut tamami mithla husnih ma ra'ayna fil iraqaini wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami waqtina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami
وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Karena masih pandemi, maka jabat tangan cukup dengan hati. Insya Allah barokah datang tanpa henti. Amin. Walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.